Oke, kita lanjut diskusi persepsi alternatif kita, dialog komunitas dalam sesi ketiga, dalam sesi yang terakhir. Kalau kita bicara perkembangan teknologi, saya selesai di Unhas itu di perikanan tahun 81, 40 tahun yang lalu. Tapi rasa-rasanya 40 tahun itu ringkas sekali karena waktu saya masuk tahun 76, orang yang pertama pakai kalkulator pada situ saat itu saya, karena bapakku bupati. Ya kan? Tahun 81 saya selesai pakai mesin ketik Brother. 82 udah keluar komputer. Komputer keluar, kemudian terus sampai sekarang. Iya kan? Semakin hari semakin dekat perkembangan teknologi itu. Sama dengan Anda, WhatsApp itu kan kira-kira baru 2 tahun yang lalu. WhatsApp 2-3 tahun yang lalu. Sebelumnya ada BlackBerry, ada BBM Messenger. Sekarang orang lebih terbuka. Ya. Saya kemarin diskusi sama Persatuan Artis Film dan Pencipta Lagu. Saya tanya, apa yang kau dapat dari perkembangan teknologi? Ternyata ada faktor positif ya dari media sosial itu. Dulu kalau orang mau jadi penyanyi terkenal, seleksinya tinggi sekali. Karena dia harus masuk ke dunia rekaman. Dan dunia rekaman itu based on berpikirnya adalah pasar dan suaramu. Sekarang orang ambil gitar, beli sound card, pasang handphone, nyanyi, lempar di YouTube. Kalau bagus, surprise-nya banyak. Nah, Wahda, kan tadi kita berbicara soal teknologi hasil perikanan. Kan banyak sekali yang bisa endorse di situ. Seperti yang Pak Iqbal tadi bilang, contohnya, itu udang itu kan, tempura. Ada nggak pemikiran-pemikiran milenial di lingkungan teman-temanmu di perikanan yang punya ide-ide seperti itu? Saya sebagai ketua alumni, saya sediakan kau ini semua gratis, ya kan? Kau bisa endorse, di teman-teman kameramenku bisa datangi kau, halo kawan-kawan, ya kan? Saya terkesan, saya dulu jadi ketua timnya Pak Sandi Uno sama Prabowo. Di Sulawesi Selatan itu ada 20 lebih produk anak muda yang di-endorse sama Sandi. Dan bagus. Nah, ada upaya nggak kita seperti itu? Berbicara tentang endorse itu, Pak. Sekarang kan media semakin pesat perkembangannya. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan saya sebagai milenial sekarang lebih perhatikan TikTok, Pak, perkembangan TikTok sekarang dengan Instagram. Nah, saya sendiri kan lebih bergerak di media juga, Pak, karena saya di lembaga itu divisi hubungan masyarakat. Nah, di lembaga sekarang juga adakan kegiatan pelatihan untuk pengolahan produk. Nah, jadi pengolahan produk ini nanti akan terjun ke masyarakat. Nah, dari masyarakatnya itu mungkin lembaga bisa memanfaatkan bekerja sama dengan masyarakat tersebut. Nanti lembaga yang akan pasarkan produknya. Jadi bergerak di Instagram, YouTube sekarang, karena saya sebenarnya bergerak di Instagram sekarang, Pak. Jadi saya lihat perkembangannya itu. Saya mulai Instagram tahun 2019 awal, yang saya posting beberapa hal-hal yang menarik tentang anak muda, apalagi kalau kita bergerak dalam visualnya, kayak gambar, fokus di hal-hal yang tren sekarang. Mungkin milenial bisa lebih memperhatikan hal-hal yang tren seperti desain-desain dan segala macam. Kita bisa memanfaatkan itu untuk memasarkan produk di Instagram dan sosial media lainnya. Jadi menurut saya PR lagi nih untuk kaum milenial dalam mengembangkan bakat mereka dalam pemasaran itu. Bang, kan banyak hal-hal yang muncul secara tiba-tiba cepat begitu terus.
Oh, jadi misalnya saya dulu berangkat, mudah-mudahan saya tidak salah, Bal. Iya. Dulu saya menganggap kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu kan, kalau orang ekspor ikan tuna kan tidak pakai kepala. Ternyata satu waktu kira-kira 5-6 tahun yang lalu, saya masuk ke rumah makan Jepang, ternyata mahal sekali tuh rahang tuna. Iya. Padahal sebelum-sebelumnya itu orang nggak tahu. Artinya apa? Inovasi yang dibumbui dengan pemahaman teknologi atau pemahaman nutrisi atau macam-macam lah. Itu kan bisa menjadi penambahan nilai. Iya. Tetapi persoalannya seperti yang Wahda bilang, apakah kampus menyiapkan semacam inkubator? Karena ada kendala di situ. Kalau misalnya kita kembangkan seperti Anda bilang, harus ada campaign bahwa ikan bandeng itu omeganya lebih tinggi daripada salmon misalnya. Tapi kan orang tidak percaya lembaga apa yang mengeluarkan bahwa ini komponen omeganya lebih tinggi. Menurut saya kampus menyiapkan ini apa enggak gitu. Kalau menurut saya menyiapkan. Bagaimana caranya? Lakukan penelitian. Jadi Anda tidak langsung loncat ke conclusion. Jadi yang mau diusung oleh anak-anak milenial ini adalah pengetahuan kan? Ya. Pengetahuan bahwa misalnya tadi rahang ikan tuna itu apa komponennya di dalam, apakah orang lain bisa lakukan? Tidak. Yang bisa melakukan siapa? Mahasiswa apa? Mahasiswa perikanan. Ya. Begitu Anda mendapatkan ini, diuji secara metodologi ilmiah, diuji segala macam, kita lempar ke luar, kita viralkan. Ini kan bagian dari kita sebagai insan akademik untuk memberi edukasi keluar. Oh ternyata itu di anunya, di kepalanya itu ada, dia punya asam laktat sebesar begini. Ada vitamin ininya. Ada omega 6-nya. Bayangkan kalau tidak pernah ada orang mengetahui seperti begini, tiba-tiba saja bilang, enak ini kepalanya, tapi tanpa pengetahuan. Bagaimana caranya? Kayak ulu juku. Iya. Hanya ulu juku itu sebetulnya tidak pernah nonton. Yang enak karena kuahnya aja. Karena kuah. Tapi Jadi, kalau kau teliti bahwa ada di komponen, dalamnya. mungkin lebih Iya. Jadi itu kalau menurut saya, kita bagi tugas. Anak-anak perikanan yang milenial, lakukan penelitian dengan baik. Yuk koneksi dengan teman-teman media, komunikasi. Nah, itu maksud saya, selain berkoneksi dengan teman-teman komunikasi, kalian juga pergi belajar tentang bagaimana caranya menyiapkan ini seperti begini semua. Itulah yang namanya merdeka belajar. Tetapi kau punya keilmuan dasar ini kuat sekali. Nah, ini yang kau kawinkan. Kemudian untuk membumikan ini, kan butuh media. Perlu disosialisasikan. Kau pergi di bagian komunikasi, belajar komunikasi. Jadi ada perkawinan. Yang masalah kalau kau sibuk dengan di sini, tetapi kau tidak kuat di sini. Bagaimana saya mau trust? Bagaimana saya mau percaya bahwa kau hanya bilang bahwa itu enak itu kepala ikan itu, tapi kau tidak bisa mendelivery. Tadi Jepang itu hebatnya karena di setiap komponen produknya itu ada kontennya, apa isinya di dalam, sehingga kita tahu oh ini. Nah, dari mana dia dapat ini kontennya ini? Dari penelitian. Penelitian di mana? Di universitas. Mengerti? Ya, kira-kira begitu. Jadi kita bisa dapatnya di sini, menyediakan. Hanya kita punya ide itu tadi, jumping to conclusion, bahwa kalau saya viralkan ini bisa seperti begitu. Belum selesai. Kenapa? Karena Anda nggak kuat kita nggak kuat di dasar sini. Itu otoro, ikan tuna ya, di sininya, otot di sininya. Ini yang paling mahal di seluruh dunia. Namanya otoro. Kenapa? Karena di sini berkumpullah semua vitamin dan apa segala macam yang dipakai oleh otoro. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa otoro ini ada di sini? Petani? Enggak kan? Yang menjelaskan harus orang yang punya keilmuan. Tetapi orang yang punya keilmuan tidak cukup kalau dia hanya berilmu ininya saja. Ilmu kelapa itu istilahnya. Kau perlu belajar juga dari ahli marketing. Ini seperti Pak Ancur.
seperti semua ini, kalau tidak ada seperti begini, bisa keluar nggak kau punya pemikiran? Makanya luar biasa ini anunya. Oke, Bang, keren. Tadi kan kau bilang sekarang lagi aktif di budidaya. Kalau tadi kita berdiskusi tentang berbagai macam hal yang punya nilai ekonomis atau nilai apa gitu ya sekarang. Tapi kan sebagai akademisi juga harus memproduk pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari apa yang kau bikin selama ini. Misalnya kalau kita berdebat di kampus misalnya, kalau udang atau bandeng, FCR-nya kayak begini. Food ratio-nya sekian sehingga pertumbuhannya sekian. Tapi bisa aja di lapangan kau dapat tidak seperti itu. Nah, sehingga ada ilmu-ilmu baru yang muncul dari pelaksanaan mau dikatakan praktek lapang lah. Kan selalu muncul itu seperti itu. Nah, bagaimana Anda menyampaikan itu di dunia akademisi? Ya, kalau penyampaian sih Pak, palingan langsung ke dosennya gitu. Ya, dan sampaikan ke adik-adik. Sampaikan ke adik-adik bahwa ini loh ada sesuatu di lapangan, kalian bisa teliti karena masa saya sudah lewat gitu. Ya kan? Saya sudah penelitian dan segala macam. Tugas kalian untuk menyampaikan itu. Dan sebetulnya saya juga salut sih dengan menteri sekarang dalam artian universitas itu bukan hanya tempat peneliti, ya kan? Tetapi tempat menyampaikan hasil penelitian itu. Apa bentuk hasil penelitiannya itu disampaikan ke masyarakat adalah bentuk bisnis. Sekarang ada namanya inkubator bisnis di setiap kampus, program Kemenristek untuk startup inovasi namanya. Jadi teman-teman yang sudah punya penelitian nih, punya penelitian dan mereka ingin jadikan itu produk ataupun dalam artian masih dalam proses uji coba, mereka bisa ikutkan di situ dan mereka bisa dapat dana. Dan disinilah saya salutnya dengan masa sekarang, beda dengan saya yang dulu waktu saya pertama masuk gitu. Pas ini menteri yang baru masuk, alhamdulillah sudah ada program yang seperti ini yang memang menjembatani teman-teman yang tidak hanya stagnan di penelitian. Produknya tidak berhenti di perpustakaan yang ditumpuk berak-rak itu gitu. Dan itu yang saya salutkan untuk yang menteri sekarang. Dan itu yang saya dalam artian paling saya suka gitu. But Anda sebagai ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, kalau dulu kita zaman saya BPM itu lebih banyak kepada orientasinya politik praktis. Tapi kan sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Orientasi BEM itu harus dibawa kepada orientasi seperti apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi, bahwa ada inovasi yang muncul. Tetapi kan di dunia perguruan tinggi itu kan inovasinya bisa dua, seperti ada inovasi yang punya nilai ekonomi semua. Hasil penelitian itu juga kan punya nilai ekonomis, bukan cuma produknya bukan, dia bisa menghasilkan itu. Bagaimana kau sebagai ketua BEM mengatur kelembagaan BEM ini lebih banyak kepada persoalan-persoalan yang akademik? Yang pertama Pak, kita harus mulai dari melaksanakan tridharma perguruan tinggi Pak. Karena basis apa yang nanti kita kerjakan itu tidak lepas dari 3 nilai itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, yang jadi masalah biasanya Pak, di dalam ruang akademik ini kita kadang tidak selesai di tataran pendidikan. Terkadang harusnya kita di ruang-ruang pengabdian, kita masih kelabakan masalah apa yang kita pelajari sebelumnya. Kita tidak selesai di pendidikan, padahal kita sudah mau mengabdi ini. Kita sudah mau menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat. Harusnya kan memang peran akademisi, stakeholder akademik harusnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Masalah distribusi pemasaran, masalah pakan, masalah kualitas air dan lain-lain, kerusakan lingkungan, itu harus terjawab harusnya. Dan sudah ada narasi ilmiah yang tinggal disosialisasikan, tinggal
praktekkan, karena kan mungkin menurut Kak Fikrang sosialisasi itu sudah tidak cukup sekarang untuk membuat trust masyarakat, membuat masyarakat percaya, perlu pembuktian. Artinya kita memang harus lakukan. Nah, mahasiswa ini kan selama ini KKN punya program sendiri yang menurut saya sangat diformalitas sekali, Pak. Diformalisasi. Terkadang hal-hal yang harusnya menjadi permasalahan urgen, yang substansial dalam masyarakat, itu tidak dilihat sebagai permasalahan. Justru hal-hal yang aksidental ini yang diselesaikan mahasiswa KKN. Nah, padahal kan ini ruang pengabdian. Dan pemikiran mahasiswa pun masih terjebak di KKN itu, Pak, dalam mengabdi. Dia menganggap bahwa ruang pengabdian itu KKN. Setelah itu ya sudah, saya tinggal cari uang. Sepragmatis itu berpikirnya mahasiswa. Ya mungkin tidak semua, tapi pada umumnya seperti itu, Pak. Artinya, konklusinya saya mengafirmasi bahwa riset, ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan lain-lain tidak boleh kontradiksi dengan kaum milenial. Oke. Dia harus sejalan untuk menjawab permasalahan masyarakat. Karena yang saya lihat selama ini, terkadang saya ragu dengan ilmu pengetahuan, Pak. Yang katanya mencerdaskan kita, meningkatkan wawasan kita, justru karena efisiensi dan kemudahan, kita tambah bodoh, Pak. Jadinya, itu kontradiktif sekali saya lihat, Pak. Paradoksial jadinya. Iya. Oke, Pak. Makasih ya, Ya, Pak. Rahmat, Wasda, Fikran. Pak Iqbal, Ya. karena ini baru pertama kali kita bikin ya. Bagaimana Anda melihat acara kita? Ya, jadi yang pertama, ini sudah inline dengan Merdeka Belajar. Sangat inline. Inline artinya memberi ruang orang mahasiswa mempunyai persepsi lain kan? Iya. Itu juga bagian dari Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar jangan di downgrade dengan pemikiran Anda saja yang benar. Ya, betul. Ini sudah membuka ruang kan? Iya. Membuka ruang. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya merdeka, saya mau mengemukakan pendapat saya begini. Dia sebetulnya tidak merdeka tuh. Tidak ini. Kenapa? Karena dia tidak memberi ruang ke orang lain. Nah, acara ini, persepsi Alternatif. Alternatif kan bisa saja. Ada alternatif lain kan. Ya. Nah, itu yang namanya intuisi. Dan curiosity. Curiosity itu ingin tahu. Tetapi keinginan tahuan kita di tempat kita seperti ini, karena kan kita punya kultur ya. Mengetahui kultur juga itu merdeka juga. Artinya dia juga punya persepsi yang lain. Kultur kalau kita bicara merdeka seperti yang tadi di Jawa sama di Sumatera kan berbeda cara kita penyampaiannya. Oleh karena itu, kita juga semua harus belajar tentang bagaimana dia melakukan persepsi. Kalau itu semua kita sudah kaya dengan seperti semua itu, ya ini luar biasa. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi saya saran sama Ketua BEM, teman-teman mahasiswa, kok pulang ke kampus besok, tantangin semua, sampai berani masuk di dialog komunitas ini. Nanti Iqbal bicara sama dosen, kalau kau berani masuk kita di sini. Karena itu yang saya bilang tadi. Artinya kan kalau Pak Iqbal bilang tadi kampus merdeka, ya merdeka juga bukan ujuk-ujuk asal ngomong. Ya kita duduk di sini dalam konteks sebagai orang yang akademisi. Kita ada dasarnya kita berbicara, ya kan? Jadi ruang ini memang sengaja saya buka seperti ini karena tanggung jawab saya sebagai ketua alumni. Saya selalu berpikir, kenapa kita selalu terlambat? Ya kan, dunia kita selalu terlambat. Kalau 10 tahun lalu kita terlambat, sah-sah aja lah. Tapi sekarang dengan teknologi yang demikian terbuka, kan kita punya kedudukan sama dengan ilmu pengetahuan yang lain. Bukan cuma kedokteran yang hebat, teknik yang hebat, ini yang hebat. Tapi ruang ini harus kita buka. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada teman-teman ya, ini juga akan kita share nanti di lingkungan komunitas kita. Rahmat, saya Ketua BEM, kau persiapkan minggu depan tema apa yang kita bicara. Kau yang menentukan, dosen siapa yang mau. Tapi ini juga tidak terbatas kepada dunia
akademisi, bisa kita panggil nelayan, kita bisa panggil siapa itu penjual ikan bakar yang top, kan siapa aja kau bisa panggil, penjual ikan di lelong yang supaya kita lebih terbuka, ada ruang yang disiapkan oleh mahasiswa perikanan dan akademisi perikanan, ada ruang berbicara dalam konteks komunitasnya sendiri. Jangan kalau kita seperti ini, besok kita begini lagi, besok ini, menurut saya tidak maju kita. Karena kita cuma berbicara ilmiah saja, tapi kita tidak pernah berbicara, ya kan? Mungkin kita panggil satu nelayan yang hebat, ya, teknis di nelayan perlu yang pembom. hebat. Iya kan, pembom. Kenapa kau bom? Kenapa apa? Nah, tugasmu itu, kau cari. Seperti itu semuanya, ya. Bagus, terima kasih Rahmat, terima kasih Wahda, Fikran, Pak Iqbal. Kita ketemu dalam episode yang lain, dan saya tantangin buat teman-teman, baik alumni maupun di mana saja Anda berada, ayo kita duduk sama-sama. Demikian acara kita hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.